Destiny Gundam dari Daban Model kayak gimana ya kualitasnya? Yuk langsung aja kita review. Buat teman-teman yang baru kenal channel ini, jangan lupa di hit subscribe buttonnya dan likes-nya juga, karena aku bakal review berbagai macam hal yang pastinya bakal menarik banget. Balik lagi ke Destiny Gundam dari Daban Model. Untuk boxnya ini volumenya cukup panjang ya, pastinya bakal kena ongkir yang mahal, karena dihitungnya itu per volume bukan beratnya. Untuk box artnya sendiri terlihat gambar dari model kitnya dengan tulisan Destiny Red Mobile Suit. Ada juga cuplikan hasil jadi di sisi kanan dan kiri boxnya, serta gambar aksesorisnya juga udah kelihatan. Untuk isi di dalamnya, yang pertama ada manual booknya, dicetak dengan warna hitam putih serta nggak ada yang berwarna sama sekali. Isinya cukup tebal hingga 36 lembar. Informasinya juga cukup lengkap, tapi ada langkah pemasangan lehernya doang yang kebalik, sisanya aman. Dan yang aku suka pada awal perakitan disebutin runner mana aja yang diperlukan, sehingga kita bisa siapkan dulu dan nggak perlu bolak-balik. Sudah include sebuah water slide decals, dan nggak ketinggalan dapat stand base-nya juga. Ini dia tampilan seluruh runner yang kita bakal dapetin. Jujur partnya itu ada banyak banget, jadi jangan sampai kalian itu salah potong, nanti bakal membingungkan di bagian akhirnya. Untuk kualitas plastik, ini bagus menurutku ya, bagus banget malah. Dengan finishing yang agak doff dan gak glossy, membuat feel plastiknya itu premium banget. Gak ada kesan bootleg-bootlegnya gitu loh. Detailnya juga nampak jelas dan warnanya itu udah mirip banget sama Metal Build. Mantap sih. Ini dia hasil jadi setelah dirakit. Aku cuma mau bilang kalau desainnya ini keren pol, gak ada lawan. Secara model ini estetik banget, dari kepala sampai kaki itu gak ada celah. Desainnya terinspirasi dari Metal Build Destiny Gundam punyanya Bandai. Tapi ada beberapa penyesuaian yang dilakukan Daban Model, kayak di armornya, bagian sayap, senjatanya, jadi nggak ketiplek gitu langsung dikopas aja. Partnya juga banyak yang undergate juga, jadi lumayan menyembunyikan nukmak yang ada. Cuman ya snapfitnya menurutku itu agak keras, dan bahkan kalau udah dipasang bakal susah dilepas. Kalau menurutku itu sih kendala dari perakitan model kit ini. Lanjut ke bagian aksesorisnya. Kalian bisa lihat secara keseluruhan ini yang bakal kalian dapatkan pada saat pembelian Destiny Gundam dari Daban Model ini. Cukup banyak bukan? Yang pertama kalian bakal dapat tamengnya. Tamengnya ini juga bisa dibuka serta ditutup, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dan cara untuk buka tutupnya juga gampang. Tinggal kalian buka aja part bagian bawah, terus kemudian dipasangkan lagi di bagian atasnya. Jadi kalian bakal dapat tameng tertutup. Next ada dual beam shield, jadi ini tuh efek tameng yang nempel ke bagian armor telapak tangan. Udah jadi satu, tinggal ganti aja armor di telapak tangan dari yang biasa. Jadi efek tameng yang berefek ini. Hati-hati juga karena partnya itu tajam-tajam, jadi jangan sampai kegores, ataupun bikin partnya itu bisa patah. Ada juga high energy beam rifle, yang aku suka sih tetap desainnya itu simple, mirip versi animenya tapi dengan detail dan warna yang bagus. Jadi nggak polosan gitu. Dan bikin ini rifle makin kece. Ada beberapa bagian yang bisa digerakkan, serta rifle ini tuh bisa dipasang di belakang armor waist Gundamnya, kalau kalian nggak pakai support armor untuk dual launcher. Dapat double launcher kayak gini, dan yang ini merupakan gimmick original dari Daban Model. Gak akan kalian dapatkan juga di Destiny lainnya. Gagangnya bisa diputar secara fleksibel, dan ada beberapa part yang bisa diartikulasikan. Untuk pemasangan part ini wajib menggunakan support armor di bagian belakang waist-nya. Lanjut, dapat juga sebuah beam sword, dan beam sword ini bisa dilipat, bisa juga dibuat mode panjang. Cara juga gampang, tinggal dibuka lipatannya aja. Kalau pengen lock pada saat dilipat juga bisa, ada penguncinya juga. Beam sword ini pastinya dapat efek beam juga, yang bisa dipasang dan dilepas sesuai keinginan. Next ada high energy long range beam cannon. Kalau lagi nggak dipakai, cannon ini bisa dipasang pada bagian backpacknya, bersama dengan beam swordnya juga. Cannon ini juga bisa dilipat atau bisa dipanjangin, serta ada beberapa gimmick yang menarik pada bagian ini. Jadi menambah kesan detail pada cannonnya. Nah kalau yang ini kita anggap aja namanya Big Sword ya, karena memang ini adalah tambahan aksesoris yang ada pada Daban Model, dan kita nggak bakal dapetin di model kit Destiny Gundam yang lainnya. Jadi menurutku cukup keren sih, Daban bisa ngasih aksesoris original kayak gini yang bisa nambah kesan keren pada model kitnya. Gak ketinggalan kita bakal dapat efek buat si boomerangnya. Jadi boomerang yang ada di pundaknya si Destiny itu dapat juga efek beamnya kayak gini. Kalian bisa pakai yang panjang atau yang pendek. Untuk optional hand cukup banyak juga. Kita bakal dapat 9 pasang tangan yang bisa dipakai. Jadi mau diposein atau dibuat megang senjata itu makin mudah gonta-gantinya. Dan dapat juga support part buat nopang Wing of Light-nya.
Pastinya bakal kepake sih, mengingat Wing of Light-nya itu segede ini. Jadi jangan ambil resiko tanpa support partnya. Ada juga konektor stand base-nya yang bisa kalian pakai menyesuaikan dengan pose yang mau kalian dapatkan. Yang terakhir pastinya udah include stand base-nya juga. Jadi nggak perlu nambah budget buat beli stand base baru. Cukup praktis ya. Sekarang kita lihat detail dari Destiny Gundam Daban modelnya. Dari atas sampai bawah menurutku nggak ada komplain sih. Emang keren banget desainnya. Cuman part merah bagian dadanya aja yang gampang lepas. Jadi kalian siapin perekat aja, biar gak hilang partnya, karena lepas-lepas. Dari bagian waist ke bawah juga detailnya nggak kalah keren. Separasi warnanya juga banyak, jadi itu nggak monoton. Semakin dilihat Gundam ini lama-lama semakin ganteng. Cuman ada yang bilang juga kalau desainnya itu terlalu lebay, detailnya terlalu banyak dan nggak anime akurat. Ya balik lagi sih, itu sih namanya selera, jadi nikmatin aja selagi ada. Untuk tampilan belakangnya juga tetap detail, nggak ada part yang terlalu kosong, semua dibuat seramai mungkin sama Daban model. Untuk bagian artikulasi sebenarnya model kit ini kalau tanpa backpack artikulasinya itu luas banget. Cuman karena kehalang backpack jadi agak terbatas, tapi kita coba lihat artikulasi tanpa backpacknya. Kepala sih normal aja, bisa di-rotate atas, bawah, kanan, kiri, tapi nggak terlalu ekstrim sih. Bagian shoulder armornya bisa dibuka kayak gini. Cuman sayang banget armornya itu kerasa nggak solid karena dia itu nggak seret. Seharusnya kalau bisa seret sih pasti makin keren. Bagian boomerang blade-nya bisa diartikulasiin dan pastinya juga bisa dicopot buat kalian yang mau posein ya. Boomerangnya sebagai senjata itu bisa dicopot dan bisa kalian gabungkan dengan tangannya. Lanjut yang kurang aku suka juga, meskipun pakai butterfly joint, entah kenapa dia itu nggak bisa seret dan malah kayak agak longgar. Jadi bikin feel solidnya itu kurang berasa. Cuman ya emang bagus sih, bikin artikulasi lengan Gundamnya ini jadi makin luas. Bagian lengan sih nggak ada masalah, bisa diartikulasiin dan bisa diputer-puter. Udah double joint juga jadi bisa ditekuk dan posenya jadi bakal banyak banget. Cuman sayang, part bagian telapak tangannya ini nggak begitu ngegigit ke lengannya. Hal ini bikin tangannya itu berasa longgar dan bakal susah buat pegang senjatanya. Untuk bagian bodinya ini bisa ditekuk ke depan dan ke belakang dan bisa di-rotate kanan kiri juga. Untuk bagian waist ada beberapa artikulasi. Armor depannya bisa dibuka ke depan dan juga ke samping. Armor pinggang bagian sampingnya juga bisa ditarik ke belakang. Dan armor pinggang yang di bagian belakang juga bisa ditarik. Untuk kakinya udah double joint, jadi kita bisa tekuk maksimal tanpa kehalang armor. Bahkan ada mekanisme armor yang bisa bergerak juga di bagian lututnya, yang bisa bikin gerakannya itu makin luas kalau di pose-pose. Terasa keren aja gitu. Selanjutnya bagian backpack dan wingsnya. Bisa dibilang untuk desainnya ini ada pengembangan dari versi metal build-nya. Terdapat beberapa aksen dan tambahan bentuk part. Jadi tidak 100% sama mirip punya Bandai. Bisa dibilang sayapnya lebih besar dari versi metal build biasa. Perpaduan warna merah, hitam, dan biru tua metalik membuat backpack dan wingsnya terasa mewah. Untuk sayapnya bisa dipanjangkan dan bisa juga ditekuk. Cuman hati-hati karena partnya itu cukup tajam, jadi takutnya bisa menggores tangan kalian. Ini dia perbandingan Gundam Destiny skala 1/100 dengan beberapa model kit lainnya. Langsung aja kita simak. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Gundam Destiny dari Daban model ini bisa kalian beli di harga 700 ribuan.
Dulu awal masuk sih masih 800 ribuan gitu, tapi sekarang udah turun dan karena diskon marketplace juga, jadi sempat sampai di angka 600 ribuan. Nah, dengan harga segitu, kita bakal dapat model kit bootleg dengan kualitas yang bisa dibilang lumayan. Dari segi plastiknya feel-nya itu premium, dengan finishing warna pre-coating dari Daban udah nggak perlu di-repaint lagi menurutku. Warnanya udah cakep banget. Aksesorisnya juga bejibun, jadi bakalan nggak bosen buat gonta-ganti pose dan senjatanya. Sudah include stand base-nya juga, so nggak perlu beli-beli lagi. Jadi semuanya udah paket komplit. Cuman namanya bootleg nggak akan sempurna juga. Snap fit-nya pas merakit tuh cukup gacha. Ada yang gampang dan fit, ada juga yang harus ekstra keras nekennya. Yang paling ngeselin ada part yang nempel banget, ada juga beberapa part yang loose. So aku nggak saranin ambil model kit ini untuk pemula, karena pasangnya juga ribet dan partnya banyak banget. Kalau kalian udah sering ngerakit bootleg, baru deh gas aja. So, sekian aja review Gundam Destiny dari Daban model kali ini. Gimana nih kira-kira menurut kalian? Di harga 700 ribuan worth it gak buat dibeli? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel Warung Mas Yok biar gak ketinggalan review-review menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.